Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Nanti dapat ijazah gitu kan. Nanti pertanggungjawaban dunia akhiratnya gampang lah. Ya kan? Apa itu wawancara? Ayo. Mbak Komala, Mbak Sri, Mbak Susan, Mbak Yuyun. Apa itu wawancara? Mbak Sri ayo. Samis. Monggo Mbak. Wawancara itu sebuah percakapan atau yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapat suatu informasi yang akurat. Oke. Wawancara umumnya hanya dilakukan oleh dua orang. Wawancara umumnya hanya dilakukan dua orang. Kenapa? Dalam jurnalisme. Kenapa hanya dilakukan dua orang? Karena di situ akan digali informasi. Jadi kita berbicara dalam ranah jurnalistik. Tapi di luar jurnalistik bisa jadi lebih dari dua orang. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Ketika teman-teman melihat ada kejadian, ya, katakanlah kebakaran, ya kan, kebakaran. Sekarang pertanyaan saya, siapa orang-orang yang bisa yang mumpuni ditanya untuk jadi narasumber di lokasi kebakaran? Ayo, Kak Adinda, Kak Catherine ini, Kak Catherine, ayo, Kak Catherine. Mbak Dewi, ayo Mbak Dewi. Kemarin Mbak Dewi kan ini aktif sekali. Ayo silakan. Ayo Mbak Dinda. Saya Miss. Oke, siap. Orang yang di sekitar yang tahu kejadian, gimana detil kejadian kebakaran tersebut. Oke. Orang yang di sekitar kejadian bisa jadi korban ya, bisa jadi saksi mata, tidak korban tapi dia di sekitar kejadian, boleh. Selain itu siapa? Ayo. Tadi Kak Dinda mau jawab. Silakan Kak Dinda. Mbak Yuyun, ayo silakan. Mbak Susan, kita sudah ulang-ulang loh. Bisa jadi masyarakat biasa yang merasakan kejadian itu. Bisa jadi akademisi, ya. Bisa jadi praktisi. Akademisi di situ siapa? Bisa jadi nanti diambil dari pakar geografis. Nah, kalau misalnya praktisi di situ siapa? Ya pemadam kebakarannya. Dia yang memadamkan kebakaran, dia yang tahu seluk-beluk kejadian di situ, ya kan? Jadi 3. Itu 3 itu minimal, tapi kalau misalnya sekarang ya, itu kan teori. Sekali lagi saya katakan, kita belajar teori, tapi di kenyataan apakah bisa kita bawa teori itu? Ada yang mau jawab? Sebelumnya kita bahas ini. Kita belajar teori, tapi ketika kita di lapangan, bisa nggak kita bawa itu teori? Ayo silakan. Mbak Dinda tadi mau jawab. Kak Catherine. Kenapa? Sebenarnya apa? Coba saya mau tanya dulu. Kenapa Mbak Mas ini kalau ditanya kayak gini, nggak ada? Nggak ada yang mau ngomong gitu? Emang karena Mbak Masnya nggak tahu, atau karena Mbak Masnya males, atau karena takut dimarah? Apa saya sering marah gitu ketika teman-teman jawab salah? Saya marah kah? Ingat loh teman-teman bisa dapat ijazah, gampang dapat ijazah. Bayarlah berapa sih, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Teman-teman gaji teman-teman itu sekali gajian bisa loh dapat ijazah, ya kan? Tapi apa yang membedakan teman-teman sama orang-orang generasi yang dapat ijazahnya gampang, tapi ketika ditanya nggak tahu apa bedanya? Teman-teman jauh loh sekolahnya, bukan di Indonesia, di Taiwan, di Hong Kong, kerja sambil kuliah. Tapi jangan rusak institusi universitas terbuka dengan teman-teman hanya bilang saya mampu membayar, tapi ketika ditanya kuliah, ketika ditanya materi, ini materi ya, saya yakin waktu teman-teman belajar ilmu pengantar komunikasi sudah dipelajari.
hanya mengulang. Nggak tahu, entah, saya nggak yakin kalau teman-teman nggak tahu. Apa memang beneran nggak tahu? Ya Allah, speechless saya kalau bener nggak tahu. Ayo, siapa yang mau ini? Kenapa kita pelajari teori, tapi tidak semua teori itu bisa kita masukin ke dalam dunia nyata? Why? Teori itu teorema yang berangkat dari kondisi, ingat ini ya teman-teman, ini bukan pertama kali saya ngomong. Dari pertama kita pertemuan di semester sebelumnya sudah saya sampaikan. Teori adalah teorema yang berangkat dari situasi kondisi yang diharapkan, situasi terbaik, ya kan? Seharusnya seperti apa, seharusnya seperti ini. Itu namanya teori. Kenapa pada akhirnya di dunia nyata tidak semua teori bisa dipraktekkan, tidak semua teori bisa diaplikasikan. Ya karena itu tadi, ketika dibilang yang baik itu adalah tidak korupsi, kenyataannya, oke, yang baik tidak korupsi, tapi kenyataannya dihadapkan oleh banyak hal, ya kan? Makanya ada yang dia sudah idealis, ya kan? Tapi ketika kamu mau idealis, orang tua kamu misalnya, keluarga kamu saya ini banyak power lain yang akhirnya menjual keadaan kondisi terbaik itu harusnya dilakukan tapi tidak bisa diaplikasikan. Banyak. Kalau teman-teman pernah punya pengalaman sebagai jurnalis atau punya teman yang pernah kerja sebagai jurnalis, itu kita diajarkan untuk tidak menerima amplop saat kuliah. Dikatakan yang menerima amplop adalah wartawan bodreks, ya. Tapi kenyataannya sulit sekali untuk untuk mengatakan tidak. Ada, tapi sulit untuk mengatakan tidak. Itulah dia yang dikatakan kenapa kita belajar. Makanya kalau dibilang teman-teman belajar, ya, teman-teman kuliah memanusiakan manusia itu terlalu tinggi. Teman-teman kuliah bukan memanusiakan manusia. Teman-teman kuliah memanusiakan diri teman-teman sendiri. Ya. Sudah bisakah memanusiakan diri teman-teman sendiri, baru memanusiakan orang lain. Kita balik lagi. Teori tidak bisa diaplikasikan seluruhnya di dunia nyata. Tapi tetap aja kita namanya kuliah, kita belajar itu tadi, memanusiakan diri kita sendiri. Makanya balik ke sini, tadi wawancara adalah Kak Komal udah bilang 2 orang atau lebih. Umumnya untuk jurnalisme, untuk jurnalistik hanya 2 orang. Kenapa? Karena di situ yang melakukan wawancara punya tujuan, ya kan? Kayak tadi ada kebakaran, ya kan? Tujuannya apa? Satu, ketika terlalu banyak orang, misalnya katakanlah narasumbernya ada 2 nanti yang satu akan jawab apa, yang satu akan jawab apa, itu untuk mengurangi ambigu, ya. Pasti nanti mereka akan punya statement sesuai dengan isi pikiran mereka sendiri. Makanya kalau wawancara itu fokuskan ke 1 orang dulu, selesai. Ketika misalnya memang ada orangnya 2 atau 3, boleh mewawancara lagi. Kalau misalnya teman-teman sudah memenuhi unsur 5W1H, untuk apa? Tapi kalau misalnya dibikin mau produknya lebih dari kalau misalnya produknya tidak hanya strike news, juga mau feature, mau soft news, dalam 1 hari harus dibuat semua, itu silakan. Jadi sudut pandangnya banyak nanti yang mau diangkat, gitu ya. Sampai sini ada yang mau komentar, silakan. Mbak Adinda komentar, silakan. Kak Catherine komentar, Kak Dewi, Kak Elis, Kak Elizabeth komentar, Kak Komala, Mbak Sri Desi, Mbak Susan, Mbak Yuyun. Mbak Yuyun ini nggak pernah aktif dari semester pertama, dari tahun semester sebelumnya. Nggak pernah saya mendengar suara Mbak Yuyun. Kenapa Mbak? Ada kendala apa? Silakan. Kalau misalnya ada kendala saya kurang keras, kenceng ininya, silakan.
materi saya ini sudah bisa dilihat di YouTube Maaf, ya. Ibu. Kenapa? Yuk, Oh, sebentar. monggo. Pak Yuyun itu kerjanya nggak bisa yang suara. Terima kasih. Saya juga sama. Kenapa? Tidak bisa apa? Bisa di chat kan? Silakan tulis di chat. Silakan, ini chat ini jadi jangan menganggap Teams jadi terkendala semua, tidak. Ada chat. Kalau memang tidak bisa bersuara silakan ketik. Jangan membuat semuanya ini jadi banyak alasan ya teman-teman. Gak bisa lah, itulah, apalah. Ingat teman-teman memilih kuliah. Artinya ada konsekuensi yang teman-teman harus terima. Kuliah bukan hanya mampu membayar. Ingat sekali lagi, kuliah bukan hanya mampu membayar, tapi mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah teman-teman dapatkan. Ingat itu. Saya mengatakan ini bukan karena saya paling benar, tidak. Jangan berpikir dangkal. Intinya itu saja. Lanjut. Ayo, siapa lagi? Kita tahu itu wawancara tadi sudah sudah disampaikan definisi wawancara ya. Sekarang, ketika teman-teman sedang wawancara, ya kan? Apa yang harus teman-teman lakukan untuk bisa melakukan katakanlah untuk proses wawancara itu berjalan dengan baik? Apa yang harus teman-teman trick and tipsnya? Ayo. Tujuan wawancaranya, Miss. Kenapa Mbak? Monggo silakan. Tujuan untuk mewawancaranya itu untuk apa, seperti itu. Oke. Selain itu Kak Elis. Oh, saya nih siang. Apa yang saya? Oh iya, Yang lain boleh silakan. siang. Kak Komala. Teman-teman yang bisa pakai suara ada chat ya. Ini Teams itu teknologi yang luar biasa loh. Silakan di chat aja, jangan hanya mengechat yang tidak teman-teman suka. Chat yang teman-teman tahu, sharing sama teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman tidak tahu, tidak semua yang tahu. Mungkin ide teman-teman luar biasa, ya kan? Sharing lah, katakanlah, ungkapkanlah. Jangan disimpan ilmu itu. Ayo, siapa lagi? Teman-teman, di dalam wawancara ya, kenapa kita melakukan wawancara? Jelas ada tujuan. Kenapa mau lakukan wawancara? Jelas ada hal yang ingin kita gali. Yang sebenarnya ya, kenapa belum tentu yang mewawancarai tidak tahu jawabannya. Tidak. Banyak di sekitaran jurnalis ya, sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Katakanlah sekarang apa sih isu yang paling besar sekarang apa sih? Freddy Sambo. Katakanlah itu. Di antara jurnalis itu sudah tahu apa motif utamanya, sudah tahu, tapi mereka tidak bisa mengungkapkan itu. Kenapa? Kalau misalnya mereka ungkapkan itu ya, artinya mereka mengkuat diri mereka. Mereka bukan siapa-siapa, mereka bukan orang yang memegang kekuasaan. Yang mereka butuhkan adalah ada statement itu keluar dari orang-orang yang benar-benar capable di bidangnya. Orang-orang yang capable ini tidak mau bicara sembarangan. Itulah kejelian dari jurnalis. Makanya dibilang oke, orang yang pintar bahasanya, yang pintar public speakingnya, yang tidak hanya pintar ngomong tapi juga cerdas berpikir ya, dia akan tahu gimana caranya untuk menjebak orang dalam bertanya, ya kan? Kalau memang teman-teman hebat, kenapa tidak sharing? Ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang kita siapa yang paling keren wawancara? Coba kita lihat.
Di sini teman-teman ada yang namanya Najwa Shihab ya. Acara Najwa Shihab, ada yang tahu Metro TV dulu? Ini cerita Aryo, biar kontennya GJ, tapi langganan masuk FYP. Bareng bonus kuota TikTok yang dia dapat dari hari pertama aktifin Aksis. Waktunya bikin banyak cerita bareng Aksis, yang bayarnya sedikit, bonusnya selangit. Aksis, kenapa enggak? Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Belum pernah dipanggil. Berarti Anda minta saya dipanggil? Saya bertanya pernah. Oke. Lihat ya teman-teman. Ada yang kenal sama siapa ini ya? Saya lupa namanya. Tapi belakangan dia ditangkap ya. Dia ditangkap karena kasus penyelewengan dana. Ada yang ingat? Ada yang tahu siapa nama beliau? Ini adalah salah satu narasumber ya yang sempat datang di Najwa Shihab. Waktu itu beliau ditanya, apakah Anda merasakan bagaimana rasanya dipanggil? Tapi sebenarnya itu bukan pertanyaan secara langsung. Cuma narasumber merasa kalau misalnya ini kayak jebakan. Ya, kita lihat. Belum pernah dipanggil. Berarti Anda minta saya dipanggil? Saya bertanya pernah atau tidak. Ya berarti kan Anda minta saya dipanggil kan? Oke. Di sana teman-teman ya, kita lihat tadi ya. Sekilas aja teman-teman. Sebenarnya ya, jurnalis tidak semua jurnalis yang tidak tahu benar-benar bagaimana kejadian itu. Kejadian yang terjadi biasanya sudah menjadi rahasia umum di antara teman-teman jurnalis sendiri. Kayak misalnya katakanlah des kriminalitas ya, des metropolis atau des di KPK ya. Katakanlah di KPK kemarin ada kejadian apa yang paling besar? Kenapa pimpinan KPK turun misalnya? Kenapa pimpinan KPK yang terpilih adalah dia? Kenapa bukan sini? Kenapa pimpinan KPK Kenapa pimpinan KPK tiba-tiba dikebiri, ya kan? Semuanya kalau misalnya yang keluar di media itu seolah-olah jurnalis tidak tahu, ya kan? Seolah-olah masih tanda tanya apa sih yang terjadi. Tapi sebenarnya jurnalis yang ada di desnya sendiri ya, di des masing-masing itu sudah tahu ceritanya. Cuma masalahnya ketika mereka tidak bisa meminjam katakanlah yang ngomong bukan orang-orang yang berkapabel, nggak bisa itu di publish, tidak bisa. Karena apa tadi? Berkaitan dengan KEJ, kode etik jurnalistik. Satu, kalaupun misalnya ada saksi, tapi kalau misalnya saksi itu minta off the record atau saksi itu minta dilindungi, ya harus dilindungi, tidak bisa semena-mena gitu kan. Ada di sini yang punya pengalaman di dalam hima berhubungan dengan media. Mbak Adina mungkin, Kak Catherine mungkin, hima UT, atau hanya pure kuliah, nggak masalah. Mbak Dewi mungkin, yang juga hima UT, atau Kak Elizabeth, Kak Komala. Nggak ada satupun di sini yang ikut hima. Oke, kita lihat ada chat lagi. Oh, mohon maaf Ibu, sejujurnya apakah saya ada salah dengan Ibu sehingga Ibu barusan panjang sekali. Saya bilang bukan teman-teman tidak punya kualitas ya. Oh, ini yang ngomong nilai 100 tadi ya.
panjang ini. Oke, saya sampaikan kembali ya, Mbak, Mas semua. Saya ya, balik lagi. Saya sampaikan, kalau teman-teman bilang nilai 100 teman-teman itu sudah wah, sudah luar biasa, saya sampaikan, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Kenapa saya hanya menilai dari teman-teman? Oke, semua teman-teman itu semuanya nilai 100, asal teman-teman bisa mengumpulkan tepat waktu. Saya balik lagi, saya bilang, saya tidak menilai hasil. Ketika saya menilai hasil, kemarin kita sudah beberapa kali ya, sudah beberapa kali kita membahas jawaban teman-teman ya. Kemarin pertama kali yang saya bahas punya siapa? Punya Kak Elis ya. Tidak ada 100% yang tepat jawabannya. Kalau kalian mau tahu nilai 100 itu seperti apa. Tapi saya menilai nilai 100 itu untuk memotivasi teman-teman. Ketika teman-teman mengumpulkan tugas tepat waktu, 100 saya kasih. Saya tidak menilai hasil. Even hasil itu tidak sesuai jawabannya, nggak masalah. Saya respect sama teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. At least teman-teman mau ngumpulin tugas. Makanya saya bilang tidak sesuai kualitasnya kalau teman-teman menganggap 100 teman-teman itu sudah wah. Kenapa? Karena tidak ada jawaban 100 teman-teman itu yang sesuai dengan pertanyaan. Jadi intinya ya, sekarang yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Balik lagi. Jangan menganggap ya kerja sambil kuliah itu sudah wah. Banyak sebelum teman-teman ini sudah berhasil. Makanya saya bilang, kita kuliah bukannya ceramah. Kuliah komunikasi. Kemarin Mbak Dewi juga kan yang bilang, kalau misalnya kuliah dari YouTube tidak mau ya kan, sumber belajar apa dari YouTube. Halo, kurang itu dangkal sekali pemikirannya. Kenapa? Tahu Vicky Naki bisa banyak banget. Mohon maaf Ibu, saya tidak seperti itu. Saya tidak mau bahas itu sebenarnya, tapi komentar Mbak kan seperti Enggak Ibu, mohon maaf, tidak bicara seperti itu. Oke lah, apapun yang dibicarakan itu terserah. Intinya adalah kita belajar bisa dari manapun sumbernya. Bisa dari manapun. Tidak hanya dari kuliah satu arah. Ini kalau saya bilang ini kuliah satu arah. Ketika saya tanya pertanyaan apapun komentar, tidak ada yang mau komentar. Tidak ada yang mau kontribusi. Diam semua. Ya kan? Cobalah. Aktif gitu loh, responsif, atau oke lah kalau misalnya makanya ini banyak loh, saya sampai speechless udah pertemuan keberapa 4. Nah ternyata toh kalau misalnya baru dibilangin kayak gini, muncul satu-satu yang mau yang mau aktif berbicara. Oke, itu udah mulai gitu loh, tapi kenapa sebelumnya tidak gitu loh. Jadi sekarang gini loh teman-teman, sekarang gini. Saya berbicara seperti ini bukan untuk saya. Bukan untuk saya. Ya. Saya kembalikan, saya bilang, teman-teman kuliah bukan untuk memanusiakan manusia, bukan. Memanusiakan diri teman-teman dulu. Saya berbicara, jangan anggap saya sebagai orang, terserah mau teman-teman menganggap saya seperti apa. Saya dari awal menganggap teman-teman teman saya, makanya saya panggil kakak, makanya saya panggil mbak. Saya mau sharing, ya kan? Kita sharing. Gunakan, manfaatkan saya, tapi jangan manfaatkan saya tok hanya satu arah. Grogi teman-teman. Atau mungkin memang seperti ini teman-teman kalau kuliah. Kalau seperti ini teman-teman kuliah ya, ya wajar lah ya, wajar lah kalau emang 2 jam, 3 jam, sampai pukul berapa? 3:15, hanya satu arah. Ya, saya angkat tangan kalau emang seperti itu teman-teman kuliah. Saya mau mendobrak itu sebenarnya. Aktiflah, tanyalah. Kenapa tidak bertanya? Sudah paham? Balik lagi kita ke sini. Oke. Tadi Kak Elis bilang, kenapa kita mau wawancara? Karena ada tujuan wawancara. Saya tambahkan, di dalam
tujuan wawancara, ada something yang mau kita gali tentang informasi itu. Benar atau tidak? Walaupun even jurnalis itu tahu jawabannya, tapi mereka tidak bisa mempublish apa yang sudah mereka ketahui. Kenapa? Karena mereka harus ada tadi balik lagi KEJ, kode etik jurnalistiknya. Oke. Jurnalis ada apa aja? Selain kode etik jurnalistik. Apa saja aturan yang mengikat jurnalis? Pertemuannya baru minggu lalu. Minggu lalu sudah kita ulang. Selain KEJ ada apa? Ini pertanyaan saya. Ketika teman-teman diam, ada 3 masalah. Teman-teman benar-benar tidak tahu. Teman-teman, kalau benar-benar tidak tahu, kan katanya melihat. Tapi masih tidak ada yang nyangkut. Saya berusaha untuk berpositif thinking. Teman-teman melihat. Tapi kenapa setiap dipanggil tidak ada yang tahu? Apa selain KEJ, selain kode etik jurnalisnya apa? Saya sudah share ya ke link ya, ke YouTube ya. Ada di LMS loh. Pertemuan sebelumnya, mata kuliah sebelumnya. Jadi teman-teman mau lihat lagi mata kuliah sebelumnya itu kita ngapain ya, ada rekamannya. Apa lagi yang kurang dari kuliah ini? Tidak percaya kita lihat ya, di pertemuan terakhir kemarin, pertemuan ketiga. Ini ada link YouTube-nya. Bisa dilihat, bisa dicek. Kurang apa coba dari kuliah ini? Bisa melihat kuliah sebelumnya. Mata kuliah berikutnya sudah ada. Sudah ada diskusi, sudah ada tugas, sudah ada PPT. Apa yang kurang dari kuliah ini? Sampai di kelas pun teman-teman hanya diam. Oke lah kalau misalnya tidak bisa aktif, tapi bisa pakai chat kan? Ini ada chat yang panjang tadi. Kenapa tidak? Bu, pertanyaan. Misalnya, oh iya Bu, saya ini tentang ini, wawancara tadi, ini. Daripada banyak mengeluh, chatnya isinya keluhan, ya. Terus sudah itu intinya adalah tidak sesuai dengan keinginan Mbak sama Mas semua ya. Tidak ada manusia yang bisa memenuhi keinginan Mbak Mas ya. Kenapa tidak ditanyakan? Wawancara itu emang harus seperti ini ya Bu? Wawancara itu apa harus orang jurnalis saja bisa wawancara? Kenapa tidak pertanyaan itu? Lebih akademis daripada hanya komplain atau mau berdebat panjang lebar tentang apa yang saya sampaikan atau yang tidak akan ketemu titik tengahnya. Kalau misalnya apa yang saya sampaikan dilihat hanya dari titik tidak enaknya. Oke, saya sampaikan ini kasar, tidak enak, tapi tujuan saya hanya satu. Teman-teman bisa memanusiakan diri teman-teman. Baru teman-teman bisa memanusiakan orang lain. Teman-teman bisa kuliah, bayar, oke, silakan. Tapi ingat, apa yang teman-teman dapat harus bisa teman-teman pertanggungjawabkan dunia akhirat. Intinya itu yang mau saya sampaikan. Mungkin hari ini teman-teman nganggapnya ada jelek sekali omongannya. Apa? Silakan. Kalau memang omongan saya tidak ada baiknya, silakan komentar panjang lebar, silakan. Dan saya baru ngomong seperti ini saya sudah tahan dari 2 semester ya. Makanya saya baru ngomong hari, bukan hanya kuliah ini saja, tidak. Saya melihat perbedaan. Saya mengajar angkatan Mbak Mas dan saya mengajar angkatan Mbak Mas. Jadi atas Mbak Mas dan angkatan Mbak Mas. Jadi ada perbedaan ya. Balik lagi kita ke sini. Nah, sebelumnya saya sampaikan. Jadi intinya adalah teman-teman ya. Intinya ya, kenapa dilakukan wawancara? Hanya untuk dapat legitimasi ya. Legitimasi seperti apa? Yaitu tadi seperti kasus Nike Ardila ya. Kalau misalnya ada yang yang lahir masa-masa Nike Ardila ya, banyak yang sudah tahu kenapa apa yang menyebabkan Nike Ardila itu meninggal ya.
udah banyak rahasia umumnya banyak berseliweran. Dan itu sebenarnya bukan orang tidak tahu, orang tahu udah jadi kayak udahlah kayak gitu. Jangankan nikah adalah katakanlah Lady Di ya, Lady Diana. Itu meninggalnya ya. Sebagian orang ada yang mengatakan ya, yang memang di media ya, kecelakaan. Tapi di balik kecelakaan ada yang fakta lain berkembang adalah dibunuh ya. Bukan bunuh diri, tapi dibunuh, sengaja dibunuh. Ya kan? Kenapa? Ada ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mengikuti cerita itu kan, raja ya, bukan raja, pangeran ya, suaminya Lady Di itu kan sebenarnya punya pacar, ya kan? Punya pacar, tapi tidak disetujui sama istana. Akhirnya menikah sama Lady Di. Nah, Lady Di ini kan lebih muda, tapi walaupun dia cantik apa semua, dia itu bukan pacarnya gitu loh. Akhirnya apa? Tetap meneruskan hubungan itu gitu loh. Dibalik, dan Lady Di itu tahu, ya kan? Tahu kalau suaminya selingkuh lah, tahu apa semua gitu. Tapi tetap aja pangeran ini tetap pengen ya, punya keluarga dengan pacarnya. Akhirnya apa? Ya itulah yang terjadi gitu kan. Jadi kalau teman-teman tahu faktanya seperti ini, pasti ada fakta lain yang berkembang. Nah, fakta lain itu tidak bisa diungkapkan. Kenapa? Karena itu tadi, kalau misalnya teman-teman baca buku-buku investigasi Lady Di apa semua, itu diungkapkan. Cuma buku-buku itu tidak populer. Kenapa? Adalah dia yang katakanlah keluarga kerajaan menarik buku-buku itu. Kalau teman-teman melihat faktanya yang terjadi ya, kalau ngikutin kasus itu ya, banyak yang membuat cerita itu sebenarnya, mengekspor cerita itu, tapi tidak semua gitu loh. Tidak bisa yang aslinya itu terungkap. Yang ada di media ya itu tadi, kecelakaan, meninggalnya, dan kecelakaannya itu bersama siapa? Sama pacarnya gitu kan, sama yang dianggap pacarnya. Dibilang lah yang salah ini adalah Lady Di gitu kan. Itu yang berkembang saat ini. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menjadi jurnalis ya, teman-teman banyak hal yang harus teman-teman persiapkan. Kalau saya pribadi, kalau teman-teman mau jadi jurnalis, jangan jadi jurnalis politik. Jangan jadi jurnalis di bagian desk yang ibaratnya membahayakan pribadi teman-teman. Kayak misalnya jurnalis di KPK atau jurnalis di Kementerian HAM, ya jangan di situ. Kenapa? Ketika teman-teman adalah orang yang sangat-sangat idealis, bertemu sama kalangan yang harus tarik menarik ya, mau benar mau enggak, gimana ini, saya idealis banget nih, tapi kalau saya ungkapkan ini, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya legitimasi untuk menyuarakan ini, itu akhirnya akan sia-sia. Banyak loh wartawan yang sia-sia ya kan. Nah, kalau misalnya mau jadi wartawan tapi teman-teman idealis, pilihlah desk yang dia aman. Kayak apa misalnya? Ekonomi bisnis ya. Teman-teman mau idealis, bisa di ekonomi bisnis, karena orang-orangnya juga tidak separah yang di bagian hukum, tidak separah di bagian politik. Itu kalau misalnya udah bagian politik ya. Dulu ada tahun berapa ya, saya lupa tahun berapa. Jadi wartawannya sendiri yang mengantarkan uang untuk tutup mulut gitu loh. Itu ada wartawan kasusnya itu kalau nggak salah, waktu mau turunkan harga mau naikkan harga BBM. Jadi di situ rapat DPR itu tertutup. Seharusnya kenaikan harga BBM itu terbuka, tapi rapat pertama terbuka, rapat kedua tertutup. Nah, di situ ada tarik menarik kepentingan kekuasaan. Kenapa harus tertutup? Padahal yang rapat pertama ini adalah terbuka. Padahal juga aturannya
kalau ingin kebijakan ya berhubungan dengan kebijakan waktu itu masih Pak SBY, kalau saya masih ingat banget itu Pak SBY harusnya terbuka gitu kan, tapi diambil tertutup gitu. Nah di situ aja. Jadi ini saran, kalau seandainya teman-teman ada yang mau jadi jurnalis ya, tapi idealis sekali, saya sarankan jadilah jurnalis untuk di ekonomi bisnis. Seperti kayak misalnya nanti desnya itu bisa di BI, bisa di OJK, bisa di bank-bank BUMN kayak misalnya Mandiri, atau ada acara launching produk. Nah, itu nanti teman-teman desnya di sana. Nah, dari sini tujuan wawancara ada 8 poin. Silakan, ada yang mau komentar? Mbak Dinda. Ini semua sudah saya bahas ya. Tapi saya mau mendengar komentar dari teman-teman dari 8 poin ini. Silakan, Kak Komala kali atau Mbak Sri Desi. Silakan, mau di chat juga saya baca loh chatnya. Ibu mohon maaf tentang nomor 2. Iya, silakan. Siapa nih? Mbak Elisa Memperoleh ini langsung dari sumber. Oke, silakan. Siapa nih, Mbak Dewi nih? Itu saya, Dewi. Oke, silakan. Iya. Memperoleh pernyataan resmi langsung dari sumber itu yang dimaksud saya berhadapan langsung dengan ibu dan saya mendapatkan berita itu langsung dari ibu atau Oke, jadi gini Mbak Dewi ya, ini saya apresiasi sekali. Saya salut nih. Ini yang saya mau tuh kayak gini gitu. Jadi teman-teman nih jangan dulu ditegur baru ngomong. Tidak, jangan. Sayang ya. Kayak gini saya senang. Ngomonglah semuanya. Nggak mesti ngomong sampaikan sini. Chat aja silakan. Bisa memperoleh pernyataan, saya baca chatnya. Saya lebih salut yang kayak gini. Saya lebih senang kayak gini gitu loh. Ya, saya minta tolong ke depan kita kuliah kayak gini. Oke? Ada kendala silakan tanyakan. Saya sedih sebenarnya kalau misalnya teman-teman hanya mampu membayar. Kenapa? Pertanggungjawaban dunia akhirat itu berat, Mbak Mas, berat. Jangan. Ayolah kita sama-sama belajar, ya. Oke, yang sudah ya. Kita ke depan lebih aktif lagi ya. Jadi oke, kita bahas pernyataan resmi langsung dari sumber. Oke, jadi resmi langsung dari sumber itu adalah misalnya kita bahas dulu kejadiannya. Oke, kejadiannya misalnya apa? Katakanlah mau kenaikan BBM. Oke, kenaikan BBM itu siapa sih yang seharusnya menaikkan harga BBM? Oke, sekarang kalau kita lihat di negara Indonesia ya, yang punya wewenang untuk menaikkan harga BBM tentu aja kementerian, ya kan, kementerian yang terkait dengan energi, ya kan. Kalau sekarang siapa? Sekarang semuanya diambil oleh Menteri Koordinator Pak Luhut Panjaitan. Benar atau tidak? Koreksi kalau saya keliru. Tapi pemangku kekuasaan pertama kali yang menyetujui boleh naik atau tidak, walaupun misalnya Pak Luhut bilang, oke, harga dunia, minyak dunia udah naik, kebutuhan kita tuh untuk subsidi misalnya hanya sekitar 10% lagi. Ketika kita tidak naikkan, itu akan boros, akan beban ekonomi akan bertambah. Belum lagi nanti Menteri Keuangan ngomong, oh iya subsidi kita hanya mampu untuk bertahan 10%, bagaimana ini. Sudah ada nih 5 menteri ngomong oke, untuk apa? Untuk naikkan BBM. Nah, siapa yang bisa kita ambil statementnya? Bisa dari kementerian itu, ya kan? Bisa dari Pak Luhutnya, atau kalau misalnya Pak Luhut kan menteri gitu kan, susah gitu kan untuk untuk diambil untuk dimintai keterangannya. Jangan salah teman-teman, ya, jangan salah. Namanya jurnalis ya. Ketika mereka memang ada di desknya energi, mereka punya nomor menteri itu mereka nyimpen. Bahkan ya, saya bisa tembus waktu itu untuk ngomong tentang beasiswa ke Kemenristek ya. Kemenristek itu dulu Pak Didi ya. Saya bisa masuk
ngomong langsung dengan Pak Didi hanya dengan kartu tanda pengenal wartawan. Sementara ketika kartu tanda pengenal wartawan itu saya tidak bawa, meskipun saya juga misalnya anaknya siapa, anak si A, anak si B, anak si C, nggak bisa masuk, belum tentu bisa masuk. Tapi ketika masuk dengan ID wartawan, saya bisa masuk, bisa bertemu langsung, apalagi kalau ketika ada acara ya. Kenapa tidak kita langsung, Pak, oke, sekarang ini isunya ada A, B, C, D, F, G, Pak. Isunya tentang energi nih, Pak. Kan Bapak yang berkutat dengan energi. Tolong Pak, kira-kira kenapa nih kita bisa naik nih BBM-nya, pertimbangannya apa aja? Bisa. Ya, jadi memperoleh pernyataan resmi itu adalah maksudnya orang-orang yang benar-benar memiliki legitimasi di bidangnya. Ketika itu tentang BBM, ya ambillah yang memang mereka yang memutuskan harga itu naik atau tidak gitu loh. Jangan hanya ngambil misalnya statement kenapa BBM naik, tapi kita minta statementnya dari yang jual BBM. Mereka tahu hanya pada dampaknya. Tapi kalau misalnya kenapa BBM naik ditanyain sama yang jual BBM, yang misalnya di emperan-emperan gitu kan, jual ketengan, mereka nggak tahu kenapa itu BBM bisa naik. Yang mereka tahu adalah dampak dari BBM naik. Ya kami nih kalau misal bahasa Bengkulu ya, wawancaranya orang Bengkulu misal pakai bahasa Bengkulu, ya kami nih mau BBM nih harga BBM naik nih, jadi langka, mau beli minyaknya susah, antrian panjang semua. Yang mereka tahu adalah dampak. Tapi ketika teman-teman mau tahu kenapa sih naik, ya sama orang yang lebih resmi lagi, ya orang yang mengatur harga naik turun itu, orang yang mengiyakan kebijakan itu siapa ya? Itu tadi Menko, ya kan? Menteri yang jelas, sekelas menteri. Atau kalau misalnya ininya lebih tinggi lagi, presiden, ya kan? Bisa nggak? Bisa. Kemarin kita lihat loh, rekaman presiden diwawancara langsung, ya kan? Di YouTube, ya kan? Sekarang ada acara event yang dia dari presiden istana negara itu buka tiap, saya nggak tahu apa tiap bulan ada, apa dua kali dalam sebulan ada. Jadi presiden itu sudah tidak ada gap lagi antara jurnalis mau nanya apa aja silakan, ya kan? Masih ada nggak itu? Coba kita lihat ya. Presiden. Nah ini bahkan ada wartawan cilik loh mau wawancarin presiden loh. Suka dan duka menjadi presiden. Ini adalah salah satu contoh dari yang ditanyain Mbak Dewi tadi ya, memperoleh pernyataan resmi langsung dari sumbernya. Tapi memang informasi ini sebenarnya tidak hanya bisa dari presiden ya. Informasi resminya itu bisa siapa aja, karena momen yang ditanyakan bukan hal-hal yang penting penting dalam artian gini, kebijakan politik atau hal-hal yang punya dampak besar. Kalau ini kan yang ditanya adalah kapasitasnya. Coba kita dengar ya. Suka dan duka menjadi presiden. Suka dan duka menjadi presiden Indonesia. Kebesarannya jadi pertanyaannya simple, tapi memang cuma presiden yang bisa jawab ternyata. Suka duka menjadi presiden Indonesia. Ini contoh bagus loh. Contoh bagus sebenarnya. Kalau misalnya kita tanyakan ini sama orang yang bukan presiden kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ini yang ditanyain sama Mbak Dewi tadi. Ini saya share ke teman-teman ya. Terima kasih ya, Miss. Sama-sama. Ini saya share ini contoh. Jadi yang dimaksud, balik lagi sedikit aja saya tambahin. Yang dimaksud poin kedua ya.
pernyataan resmi langsung dari sumbernya. Pernyataan resmi itu kita lihat dulu peristiwanya apa, ya, peristiwanya apa. Terus kita lihat peristiwanya misalnya A, B, C kayak tadi kebijakan BBM. Ya, kita bisa memilah ketika kebijakan BBM, kita mau arahnya kemana nih? Pertanyaannya, kenapa BBM naik ya kan? Yang menaikkan BBM siapa? Menteri. Artinya kita harus mendapat jawaban resmi dari menteri. Itu kata saya tadi. Kalau misalnya kejadian kayak misalnya Freddy Sambo, katakanlah Freddy Sambo. Jurnalis yang ada di bagian kriminal, desnya kriminal, sudah jadi rahasia umum. Motif utamanya Freddy Sambo itu apa? Kenapa misalnya membunuh Joshua? Ada something yang dipegang Joshua. Jurnalis itu sudah tahu. Tapi masalahnya tidak ada sumber yang mau membelot, ya kan? Yang mau mengungkapkan kebenaran itu. Ya akhirnya yang diungkap di media ya seperti itulah, mandek ibaratnya kan kasusnya. Itu. Lari kemana-mana, percintaan lah, ada isu gay lah kemarin ya kan. Yang enggak, ibaratnya kayak mau menghilangkan isu utama, ya kan? Diangkatlah pemerkosaan, pelecehan dan lain-lain, padahal intinya belum terungkap gitu kan. Kenapa belum terungkap? Belum ada yang mau mengungkap itu, belum ada pernyataan resmi yang mengungkap itu, walaupun sebenarnya sudah tahu gitu kan. Jadi itu sedikit yang saya tambahin. Tadi ada lagi yang mau nambahin, silakan. Saya mau bertanya, berarti kan negara Indonesia itu hukumnya sangat sangat bisa dibeli gitu, Mister. Dengan kasus yang begitu serius seperti itu pun masih berbelit-belit, Miss, untuk penyelesaiannya. Oke. Makasih Kak Elis. Kak Elis tadi berbicara tentang hukum. Berarti hukum di Indonesia ibaratnya susah ya. Kita mau bandingkan negara kita sama siapa misalnya? Katakanlah dulu kalau teman-teman ada sempat baca nonton beritanya, siapa sih? Saya lupa. Penyanyi yang ngomongnya kayak ke Inggris-Inggrisan, Cinta Laura, ya. Kalau teman-teman pernah nonton Cinta Laura di podcast di Hitam Putih, ada satu kasus yang dibawa Cinta Laura. Kasus apa itu? Pelecehan, ya, pelecehan seksual. Kalau misalnya di Amerika penanganannya di mana, dia bandingkan dengan di Indonesia penanganannya di mana. Waktu itu kasus yang sedang naik adalah kasus dari KPI. Tahu KPI? Komisi Penyiaran Indonesia. Ada yang masih ingat kasus KPI dulu apa? Dulu ada kasus pelecehan seksual di KPI, ya kan? Yang dilecehkan ini sudah mengadu ke Komnas. Tapi waktu itu jangan ke sini kata Komnas. Kepolisian, oke. Ngadu ke kepolisian. Terus kata kepolisian, oh jangan ke sini, ke internal dulu. Kalau internal enggak ini baru kita ini. Dilempar, akhirnya orang yang mengalami, yang jadi korban ini ngomong di media sosial, ya kan? Ada yang masih ingat kasus itu? Ngomong akhirnya di media sosial. Netizen Indonesia kan powernya luar biasa. Naiklah kasus itu, ya kan? Sampai akhirnya dibawa kasus itu diusut lagi gitu kan. Masukin dipanggil kembali, diperiksa dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya apa? Tidak kelar juga gitu loh. Bahkan terakhir adalah yang korban ini dipindahkan divisinya jauh dari orang-orang yang membuli, yang melakukan pelecehan, yang membuli korban. Itu bukan hukum yang itu tidak dihukum sama sekali, man. Tidak ada efek jerah sama sekali dibandingkan kasus di Amerika yang korbannya dilindungi hukum. Bahkan siapapun yang melakukan pelecehan seksual itu benar-benar
ada efek jerah. Dibandingkan di Indonesia ya saya bukan orang hukum ya, tapi yang terjadi ya kayak gitu. Hukum di Indonesia tumpul ke tumpul ke atas, tajam ke bawah. Teman-teman ingat kasus yang pernah saya share ya di di sini juga. Kalau nggak salah kemarin itu kasus nenek maling, nenek mencuri ketelap umbi-umbian ya, divonis 1,5 juta ya, dihukum 1,5 juta, cepat sekali. Tapi kasus-kasus di Indonesia ya, katakanlah kayak misalnya Hambalang, banyak kayak kasus di Indonesia ya, tapi mandek gitu kan. Katakanlah sudah ada kayak Hambalang, Anas Urbaningrum sudah dieksekusi. Siapa yang barusan keluar, Angelina Sonders juga sudah dieksekusi. Yang terakhir juga bendahara itu adalah kaki tangannya. Minggu sebelumnya kan sudah kita bahas ya kan. Tidak sampai kepada siapa sih otaknya gitu kan. Ya itu tadi. Makanya saya mau bilang, Mbak, Mas, Kakak, semua di sini, yuk sudah stop. Kita jangan nambah-nambahin generasi yang seperti itu. Makanya ini saya mengajak teman-teman Mbak, Mas semua. Kita kuliah bukan hanya kuliah yang ibarat kita kuliah luar biasa ya. Kuliah luar biasa kenapa? Sudah kita kerja, kita sambil kuliah itu luar biasa, benar luar biasa. Tapi jangan menganggap yang kita lakukan sudah luar biasa dalam artian oke, saya nggak mau lagi nih memaksimalkan diri saya. Sudah cukup, saya sudah luar biasa kuliah. Enggak, jangan sampai situ. Di luar sana masih banyak orang yang lebih luar biasa lagi dari kita. Jangan nambah-nambah orang-orang yang udahlah cukuplah kuliah cuma ijazah doang, jangan ya, balik lagi ke situ ya. Jadi sekarang paradigmanya adalah Mbak Mas bisa melakukan apa aja, tapi ingat ketika Mbak Mas melakukan apa aja, pertanggungjawaban dunia akhirat tetap harus dilakukan. Jadi ketika Mbak Mas mau kerjalah dengan semaksimalnya. Ketika Mbak Mas mau ingat hidup tidak hanya 60 tahun, 100 tahun, tidak. Hidup ada hidup nanti panjang ada ya. Disitulah nanti diminta pertanggungjawaban semuanya. Oke. Jadi ketika teman-teman nanti kita nggak ada yang tahu. Saya yakin Mbak Mas dari sini nggak ada yang tahu, siapa tahu nanti ada yang jadi anggota DPR, ya kan? Ketika jadi anggota DPR, soalnya di angkatan Mbak Mas itu ada yang ikut caleg waktu itu, ikut caleg dari PDIP kalau nggak salah. Jadi kita nggak tahu ini masa depan Mbak Adinda, Mas Ajib, Mbak Catherine, Kak Dewi, Kak Elis, Elizabeth, Kak Komala, Mbak Ogi, Mbak Sri Desi, Mbak Susan Bayu, nggak tahu ini feature-nya gimana. Siapa tahu nanti ada yang jadi politikus, ya kan? Siapa tahu ada yang jadi orang yang dihukum. Siapa tahu memang ada nanti yang di media. Siapa tahu, kita nggak ada yang tahu kan nasib orang kan. Nah, ketika teman-teman ada di sana, teman-teman kan sudah pernah kuliah gitu kan. Setidaknya teori memang tidak bisa dipraktekkan, tapi setidaknya ambillah yang paling banyak, yang paling sedikit mudaratnya. Ambil yang paling sedikit mudaratnya, ambil yang paling banyak kontribusinya. Susah, memang susah. Ngomong itu gampang, bener. Nanti teman-teman sendiri yang merasakan. Next ya. Absen dulu ya. Oke. Di sini ada trigger ya. Apa yang bisa teman-teman tanyakan ketika teman-teman nanti mewawancarai. Ini ada contoh tadi kan. Contoh yang Presiden Jokowi ini. Kira-kira dari contoh yang di YouTube ini ya teman-teman, bisa teman-teman pilih apakah nomor 1, 2, 3, 4, atau 5.
jenis pertanyaannya ini. Nih saya ulang ya. Suka dan duka menjadi presiden Indonesia. Pertanyaannya, apa suka dan duka menjadi presiden Indonesia? Nah, di sini kan ada beberapa pertanyaan di dalam teori. Teorinya itu ada bagaimana perasaan, pengalaman, pendapat, sikap, dan opini. Kira-kira dari pertanyaan Ade ini tadi, paling dekat masuk ke yang mana dari yang kelima kategori ini? Bisa jadi pengalaman atau pendapat, Miss. Oke, kenapa Mbak? Alasannya? Kan kalau pengalaman berarti udah dilalui, Miss. Jadi kan tadi pertanyaannya bagaimana, tadi pertanyaannya apa, Miss? Kayak yang udah. Bagaimana perasaan Bapak menjadi presiden Indonesia? Ya, bagaimana? Berarti kan itu udah dialami. Terus dia bisa berpandangan, oh pengalaman saya kayak gini ya. Oke, bagus, keren. Ada lagi yang mau komentar? Makasih Mbak. Ada lagi yang mau komentar? Kalau saya lebih ke perasaan. Oke. Bagaimana perasaan? Ya, karena diawali bagaimana perasaan. Iya. Dan ada pertanyaan suka dan duka gitu kan. Oke. Jadi di antara itu mana yang paling tepat? 1, 2 tepat ya. 1, 2 tepat. Kenapa? Karena ketika ditanya bagaimana perasaan itu sudah nyangkut ke nomor 2 juga. Karena bagaimana suka duka Bapak selama menjadi presiden. Benar dijawab nomor 2. Artinya ya selama beliau duduk memangku jawaban sebagai presiden. Nah, di awal pertanyaan ada kata-kata suka duka. Artinya selain yang ditanyakan adalah pengalaman, yang ditanyakan juga adalah bagaimana perasaan si Bapak saat menjalani pengalaman beliau menjadi presiden. Makanya nomor 1, 2 itu nyangkut, ya kan? Kita cari pertanyaan lain. Kita cari contoh lain ya. Contoh lain tadi yang jurnalis coba. Nah, ini bincang santai ketika ada di sekretariat presidenan. Jadi yang saya bilang tadi itu loh, di istana kepresidenan itu ada presidennya memang membuka kayak sebulan sekali gitu kan, wartawan semuanya boleh bertanya, pertanyaannya boleh apa aja gitu. Ada keakraban sama wartawan. Terus ada Menteri Pak Pratikno juga. Mungkin harapan Bapak. Masih proses berjalan, belum final. Kan masih proses finalisasi, masih masukan. Bisa independen atau tidak gitu. Ini baik. Iya nanti. Anggota Dewas itu, karena apakah susunan kebutuhan kami untuk informasi langsung dari kepala negara. Apakah susunan nih dengar. Apakah susunan anggota Dewasnya sudah selesai dan kriteria seperti apa kira-kira yang Bapak tentukan hingga kemudian menentukan 5 anggota Dewas itu? Karena di luar juga pasti banyak persinggungan soal apakah mereka bisa independen atau tidak gitu. Oke. Ini ditanya tentang anggota Dewas ya. Ini anggota Dewas ini kayaknya jadi kalau dulu itu kan banyak isu-isu yang harus diputuskan. Kalau ketika presiden tidak bisa memutuskan sendiri, presiden akan membentuk satuan. Kayak COVID kemarin kan ada Satgas COVID ya kan. Nah kali ini yang ditanya adalah satuan Dewas. Nah pertanyaan tadi anggota Dewas itu, karena di luar juga pasti banyak persinggungan soal apakah mereka bisa independen atau tidak gitu. Mungkin itu. Yang ditanya adalah apakah nanti anggota Dewas itu bisa kita udah mau selesai ya? 10
1 jam lagi ya. 11.15 ya. Ya, 11.15, 1 jam lagi. Jadi kalau misalnya pertanyaan tentang Pukul 11, Miss. Habisnya pukul 11. Nanti datang lagi jam 11.15 ya, Mbak ya. Ini kepala saya lagi nggak fit, jadi kemana-mana. Oke Mbak, jadi pertanyaannya adalah tentang Dewas. Bagaimana pendapat Bapak tentang independensi pembentukan Dewas tadi? Dewas itu sama dengan kalau misalnya COVID. Waktu COVID kan pemerintah tidak bisa presiden membentuk satuan satgas ya. Namanya Satgas COVID ya kan. Jadi sama halnya dengan Dewas. Jadi Dewas ini juga ditunjuk untuk investigasi, untuk memutuskan, untuk merumuskan apa sih sebenarnya kejadian yang terjadi, kenapa sih bisa kayak gitu kan. Jadi dia yang yang turun langsung untuk satu masalah itu gitu kan. Menyelesaikan masalah itu gitu kan. Nah, dari pertanyaan wartawan ini, apakah coba kita ulang lagi ya. Kriteria seperti apa kira-kira yang Bapak tentukan hingga kemudian menentukan 5 anggota Dewas itu? Karena di luar juga pasti banyak persinggungan soal apakah mereka bisa independen atau tidak gitu. Mungkin itu Pak. Oke, jadi yang ditanya adalah kriteria Dewas itu bagaimana, kenapa Dewas itu yang ditunjuk, padahal di luar sana banyak juga yang mempertanyakan ya kan independensi dari Dewas itu. Nah, dari 5 ini kira-kira mana yang cocok untuk kategori pertanyaan wartawan tadi? Tentang perasaankah, tentang pengalamankah, tentang pendapatkah, sikap atau opini? Sikap, Miss. Bisa diekspor sedikit Mbak. Kenapa sikap? Gak apa-apa. Apa aja Mbak kita bahas. Gak ada yang salah kalau belajar. Kenapa memilih sikap? Oke, saya bantu Mbak ya. Kalau saya pendapat sama sikap, Miss. Oke. Bisa dijabarkan sedikit Mbak? Sedikit aja. Kalau menurut saya pendapat Pak Presiden tentang sikap apa tadi, Miss, itu sikap siapa? Dewas. Sikap anggota Dewas. Jadi dia berpendapat kemudian menentukan sikap anggota Dewas. Oke. Thank you Mbak Sri. Jadi yang masuk di sana 3 ya, yang masuk ke sana. Pendapat, sikap, dan opini. Kenapa bisa 3? Karena kan yang ditanya adalah ini sudah dibentuk nih. Bapak yang bentuk, ya kan? Nah, kenapa sih kriteria Bapak memilih mereka, ya kan? Nah, di situ ada sikap presiden ketika memilih, ya. Yang memilih adalah saya yang bertanggung jawab gitu kan. Nah, memutuskan itu siapa? Presiden kan, gitu kan? Di situ ada ada sikapnya presiden. Kenapa akhirnya beliau berani memutuskan padahal, ya kan? Di luar Dewas tadi ada orang-orang juga yang berpendapat apakah ini bisa nanti mereka independen gitu kan, apakah nanti mereka bisa menjalankan tugasnya gitu kan. Nah, setelah dibentuk, setelah diputuskan ini oke, saya putuskan ini adalah anggotanya, nah sekarang kalian bekerja gitu kan. Itu adalah sikapnya presiden, tidak bisa diganggu gugat gitu kan. Terus ditanya lagi, ketika Bapak memilih mereka, apa sih kriterianya gitu kan? Nah, itu yang ditanya kriteria ya, ketika berangkat dari kriteria, ada paradigma, ada standpoint. Standpoint itu ibaratnya adalah pendapat pertama ketika kita belum melihat orangnya. Oke. Masalah kita adalah katakanlah COVID. Ketika kita menghadapi tentang COVID, setiap orang
punya standpoint masing-masing. Ada yang mengatakan COVID itu adalah penyakit menular. Dulu coba coba sekarang kita flashback lagi. Pertama kali apa sih teman-teman yang teman-teman pikirkan setelah mendengar kata-kata COVID? Ada bahkan yang tidak punya pemikiran sama sekali kan, yang sampai wah speechless ya, ternyata gara-gara COVID sampai 2 tahun, 3 tahun loh nggak tatap muka gitu kan, kuliah hanya pakai Zoom atau misal pakai, kalau di Taiwan itu dia pakai Zo apa sih, kok saya lupa, ada aplikasinya sendiri gitu kan. Nggak ada yang sampai di luar ekspektasi. Ada yang oke, COVID adalah jenis penyakit ya, penyakit yang ditularkan oleh kelelawar ya kan. Nggak ada yang sampai pemikirannya sampai bisa melumpuhkan negara paling kuat pun ya, sampai meninggal sekian banyak orang, nggak ada gitu kan. Tapi ada standpoint. Nah, dari standpoint itu ya, standpoint itu akhirnya punya opini ya kan. COVID adalah penyakit. Artinya ketika tahu COVID itu adalah penyakit, orang yang menangani COVID ini harus orang-orang yang paham tentang kesehatan ya kan. Nah, setelah punya pendapat opini, standpoint tadi, keluarlah opini ya kan. Nah, akhirnya setelah keluar opini muncullah ya kan, muncul kriteria tadi. Oke. Kriterianya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, muncul orang-orang yang dibayangkan, oke. Ketika kita punya standpoint COVID adalah penyakit, kita punya kriteria orangnya adalah orang yang harus paham tentang kesehatan. Muncul gambaran orang-orang itu yang paham kesehatan siapa? Kemenkes misalnya, ya kan? BP POM misalnya, ya kan? Siapa lagi ya, orang-orang yang ada di terkait dengan kesehatan tadi, gitu kan? Akhirnya di situ muncullah oke, kayaknya menurut saya si A si B cocok. Nah itu makanya akhirnya nanti larinya ke pendapat gitu lah. Menurut saya si A bisa, kenapa? Karena dia punya pengalaman 5 tahun ya kan, 5 tahun dulu sebelum COVID itu ada ini ya flu apa sih namanya, kok saya lupa, flu, coba kita cari. flu burung. Dulu kan lebih sebelum ada COVID kan ada namanya flu burung ya kan. Di Singapura juga dulu flu burung itu jadi pandemik ya. Di Taiwan juga sebelum COVID juga dulu. Kenapa itu orang Taiwan sebelum COVID sudah suka pakai masker ya, karena ceritanya dulu juga ada pandemi flu besar ya kan, dan Taiwan sukses waktu itu karena salah satu kebijakannya adalah pakai masker kan, jadi bisa bisa terkontrol gitu kan penyebarannya. Nah, siapa sih orang-orang yang menangani kasus pandemi sebelumnya itu akan menjadi pertimbangan sendiri untuk menjadi ya juga ditunjuk lagi gitu loh, ditunjuk lagi untuk menangani kasus yang serupa gitu. Kenapa? Karena mereka kan sudah pernah gitu kan, sudah pernah mengalami itu dan mereka berhasil gitu loh. Nah, itulah kenapa dikatakan contoh yang ini tadi ya benar, sikap dan opini, tapi di situ juga ada pendapat. Kenapa? Karena dia sudah mencocokkan A, B, C, D, F, G. Sikap tadi yang sudah memutuskan, ya saya tunjuk mereka, itu namanya sikap gitu ya. Opini tadi yang standpoint. Opini kan pendapat pertama gitu kan. Hati-hati, nomor 3 sama nomor 5 bisa ketukar ya teman-teman. Nomor 3 sama nomor 5 bisa ketukar. Tapi nomor 3 lebih menjurus ke ada orang ya yang capable ketika memberikan pendapat. Tapi kalau opini, siapapun bisa beropini. Makanya saya bilang, ketika mendengar kata-kata COVID, apa di pikiran teman-teman semua? Pasti berbeda-beda gitu kan. Tapi
pendapat itu lebih di atas lagi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memberikan pendapatnya sesuai dengan kapasitasnya gitu. Jadi ketika teman-teman jadi jurnalis ya kan, mau bertanya gitu kan, yang paling gampang adalah tataran ke-5. Jadi siapapun bisa beropini. Kayak tadi misalnya kita mau kenaikan BBM, atau misalnya nggak usah kenaikan BBM sekarang ini yang lagi katakanlah kasus Freddy Sambo gitu kan. Siapapun bisa beropini, tapi ketika mau ditanyain pendapat, siapa yang bisa memberikan pendapat? Orang-orang yang ada di kepolisian. Nah, itu ya. Jadi bedanya itu ya. Pendapat mereka lebih dilihat. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang sama-sama dari institusi yang sama gitu kan. Bisa jadi mereka tidak akan memberikan jawaban yang real atau yang pasti, atau ya saya nggak tahu atau tidak berkomentar sama sekali, bisa jadi. Tapi kalau mau tanyain pendapat, tanyalah sama orang-orang yang capable di bidangnya ya. Tapi kalau tanya opini, mau tanyain kasus Freddy Sambo dari opini tukang becak juga bisa gitu kan. Ya mereka akan melihat dari kacamata mereka gitu kan. Wah, kalau saya ini pasti ada something gitu kan. Walaupun sebenarnya tidak intinya yang kita bisa tarik kalau misalnya opini ya hanya dari kalangan masyarakat gitu. Next ya. Ini masih banyak, kita 20 slide. Nah, ini jenis-jenis wawancara ya Mbak Mas ya. Dulu sebelum pertemuan sebelumnya saya sering katakan doorstop ya kan. Ada yang masih ingat doorstop itu apa? Itu jenis wawancara juga ya. Dan paling sering dilakukan oleh jurnalis itu doorstop. Kenapa? Karena pas ketemu di jalan, apalagi pas sholat Jumat, itu banyak banget. Kayak misalnya kita sholat Jumat, katakanlah lagi duduk di BI gitu kan. BI kan punya masjid ya kan. Nah, tunggu aja di situ. Pasti nanti kayak misalnya Gubernur BI ya kan, Darmin Nasution. Dulu kan Gubernur BI-nya Darmin Nasution kan. Terus Haddad Alwi penyanyi. Haddad siapa sih? Haddad Siregar kalau nggak salah. BI. Terus ada lagi siapa sih KPK sekarang? Ketua KPK, Ketua OJK Mahendra Siregar ya. Itu semua bisa ditemuin. Kadang-kadang orang yang sulit itu bisa ditemuinnya ketika mereka nggak tiap event, tidak. Jadi kadang mereka bisa ditemuinya tuh ya pas mereka lagi kayak habis sholat Jumat gitu kan. Pas ketemu habis sholat Jumat ya udah doorstop aja sekalian gitu kan. Ada yang masih ingat doorstop itu apa? Ayo, lupa. Sering banget loh saya sampaikan doorstop. Wawancara doorstop. Semoga ada ya. Nah, ini dia nih. Ini wawancara doorstop nih. Pesan segera kursus belajar mandiri bahasa Inggris and Breaking. 3 teknik eksklusif untuk membantu. Presiden tadi yang diberhentikan, yang di wawancara sama anak SD itu juga doorstop loh. Ini salah satunya doorstop ya. Timnas U22. Mental pemain pastinya. Kriteria para pemain, pemilihan pemain. Apa bagaimana Mas? Mahasiswa Hektik banget kalau doorstop itu teman-teman. Jadi doorstop itu bukan wawancara yang di-schedulekan, bukan. Tapi itu wawancara yang pas kita lihat narasumber, ya udah kita stopin aja gitu loh. Walaupun terkadang mereka misalnya mau acaranya masih padat atau apa ya namanya kita jurnalis gitu loh, harus siap gitu. Jadi banyak teman-teman dulu kalau misal butuh statement dari anggota dari orang-orang yang resmi,
ya, rela nunggu selesai sholat Jumat, ya. Kadang ya ada yang jahil tuh apa? Ditandain sandal jepitnya, ya. Jadi disembunyiin sandal jepitnya. Jadi kan ketika mau balik sandal jepitnya kan nyari-nyari sandal tuh, nggak ketemu, satu aja yang disembunyiin. Udah lama kan akhirnya nunggu di situ kan. Ada yang kayak gitu, sangkin mau dapet paling nggak bapaknya komen lah, nggak apa-apa lah misalnya komennya cuma oh saya no comment ya, at least itu aja tuh udah harta luar biasa loh buat jurnalis. Kenapa? Paling nggak mereka bisa dapat laporan untuk dilaporkan ke editor. Jadi ketika si Pak Darmin Nasution bilang no comment tuh bukan berarti tidak ada berita, itu sudah berita gitu kan. Nanti tinggal dijawab di dalam surat kabar atau misalnya di beritanya atau di media online misalnya. Sementara Darmin Nasution ditemuin sehabis sholat Jumat di pelataran Bank Indonesia menyatakan no comment ketika tidak memberikan statement apapun ketika ditanyain perihal A, B, C, D, F, G misalnya. Baru nanti insert voice masukin tuh Darmin Nasution menyatakan no comment. Nah, itu udah jadi satu berita, udah jadi satu informasi gitu kan. Nah, terserah sekarang opininya ke masyarakat, mau kira-kira dari no comment itu oh jangan-jangan seperti ini, oh jangan-jangan seperti itu, oh ternyata seperti ini gitu kan. Jadi teman-teman kalau ditanya apa itu wawancara sambil jalan itu kata lainnya kita kenal adalah doorstop. Doorstop itu ya ketika ngelihat orangnya, ya misalnya katakanlah tadi presiden kan, terus ketemu di jalan lagi bagi-bagiin apa, misalnya lagi kunjungan ke ke pasar misalnya, ya udah langsung aja gitu kan. Ya selagi pas pampresnya juga memberikan jarak yang tidak terlalu jauh ya. Selama ini kan kalau misalnya perginya ke pasar gitu kan, jaraknya pas pampres sama presiden kan jauh gitu kan. Sampai sini coba saya mau tanya nih, ada 1 yang sudah saya sampaikan tentang wawancara sambil jalan. Yuk Mbak Mas yang lain, apa itu personal interview? Mbak Dinda, Mas Ajib, balik lagi nih, nggak ada lagi yang mau ngomong nih. Mbak Catherine, Mbak Dewi, Kak Elis, Kak Elizabeth, di chat juga nggak apa-apa, saya baca loh chatnya. Chat lah kalau emang nggak bisa ngomong secara nggak bisa berbicara, chat aja nggak apa-apa. Atau gini, kalau memang ada yang bisa sampaikan ke teman besok misalnya kan ini udah ada nih di LMS ya kan, materinya udah sampai ke 8 ya kan, tanyakan di kolom diskusi misalnya, nih mau pertanyaan untuk next meeting misalnya, silakan bikin list misalnya di meeting kelima minggu depan, saya mau nanya tentang ini. Nanti di kuliah kita bahas gitu kan tentang meeting 5. Kenapa nggak seperti itu gitu? Kenapa asik sekali dengan kuliah yang satu arah seperti ini? Nggak bagus loh. Ayo Mbak Komala misalnya. Boleh silakan. Personal interview adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan reporter atau wartawan dengan narasumber. Jadi tanya jawab secara 2 orang gitu. Oke. Menarik informasi penting yang diinginkan. Oke. Makasih Mbak Komala. Ya emang kalau misal personal interview namanya aja personal ya, berarti kan satu peer to peer. Peer to peer itu dalam artian tidak masalah mereka tidak bertemu dalam satu, kalau sekarang ya, kalau zaman sekarang kan teknologi luar biasa kan. Kalau dulu kita temuin
kalau dulu tuh buat janji, Pak bisa nggak ditemuin. Jadi wartawan ya itu punya bank data itu isinya adalah nomor personal dari narasumber, siapapun itu punya semua. Direktur BUMN punya, ada pokoknya, dan itu udah jadi rahasianya dari jurnalis. Jadi kalaupun ada jurnalis yang tidak tahu, langsung tanya sama temen yang lain, dia tahu gitu kan kontaknya si A, si B, si C. Terus dikontak, Pak saya dari saya jurnalis dari media bla 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 bla. Saya kalau misalnya Bapak berkenan ada waktu saya mau wawancara Bapak terkait hal ini. Boleh lewat telepon, boleh misalnya kita temuan langsung. Jadi personal interview itu ada dua, bisa dia nanti melalui telepon gitu kan. Dan di sini ada masuk ke nomor 5 dia ya. Nah, kebanyakan kalau pengalaman saya tuh saya SMS, terus Bapak atau siapapun yang saya SMS, saya kontak, dia mau diwawancarain lewat telepon. Tapi ada juga yang tidak mau diwawancarain lewat telepon. Udah Mbak, lewat SMS aja, kirimkan aja pertanyaannya, nanti saya jawab lewat SMS. Panjang banget nanti dijawab lagi SMS-nya. Sampai sampai 3 halaman kadang. SMS itu tuh berubah jadi MSS ya. Jadi ya MSS ya. Kayak ngirim kapasitas yang lebih besar, jadi MMS ya, MMS kalau nggak salah. Nah di situ aja teman-teman. Benar kata Mbak Komala. Jadi kalau personal interview itu satu jurnalis sama satu narasumber, udah cukup, itu namanya personal. Tidak ada orang lain ya di dalam situ. Mau dia kalau dulu ya tanpa teknologi seperti sekarang itu bisa ditemuin atau bisa telepon atau bisa SMS. Kalau sekarang macam-macam ya, bisa lewat Zoom juga ya kan, bisa lewat telepon video call ya kan, bisa lewat apalagi sekarang di kafe-kafe ketemu, itu dari dulu bisa ya kayak gitu. Tapi kalau dulu tuh dihindarin, kenapa? Karena mereka takut gitu loh ketemu sama wartawan. Banyak nggak mau ditemuin sama wartawan, maunya tuh ya paling kalau nggak telepon SMS gitu kan. Itu namanya personal interview. Tapi kalau misalnya personal interview gini kan, satu-satu di depan di dalam acara kayak misalnya Najwa Shihab gitu, itu personal interview bukan? Pertanyaan saya. Jadi gini, ini ada contoh ya. Sorry ya, jadi bercampur sama suara batuk. Nah ini ada contoh wawancara acara di Najwa Shihab. Katakanlah cuma 1 orang ya yang diwawancara Najwa Shihab, tapi dia di depan mana nih? Katakanlah kayak gini ya. Ini personal interview kan? Dan terjadi lagi. Aku beli ini juga. Soalnya ada promo ongkir dari Gosen. Jadi beli mulu di online shop lokal. Diragukan lagi, membuat narasumber tak berkutik dalam memandu acara. Tak berkutik oleh para narasumber. Ini ada Mbak Najwanya sama siapa nih? Sindiran halus AHY. Beberapa tahun lalu, AHY di Jakarta. Dalam salah satu segmennya, akan pembicaraan yang dimaksud, iya kan? Ucap hangat, dan juga membuat Mbak Nana oleh AHY. Sindiran halus hadir sebagai. Ini cuma ada, nggak cuman sih. Oke lah, di panggungnya ada Mbak Najwa sama AHY, ya kan? Mereka berdua gitu kan, ya Mbak Najwanya pasti nanya-nanya gitu kan.
nanya pertanyaan lah macam-macam gitu kan, opini apa semua gitu kan. Tapi perbedaannya adalah ini di panggung ini direkam, ya kan, bahkan ada acaranya yang live, ya kan, dan ditonton oleh teman-teman yang ada di dalam studio juga, ya kan. Ini termasuk personal interview bukan? Ayo, siapa yang mau komentar? Ini yang ditanya cuma satu orang, yang bertanya juga cuma satu orang, tapi termasuk personal interview bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena disaksikan banyak pengunjung atau pendengar. Yes. Jadi kalau personal interview bener-bener dia intim banget ya, Mbak. Itu Mbak Desi keren. Jadi udah paham ya. Namanya personal interview, bener-bener yang di tempat itu ya, di tempat itu hanya mereka berdua. Katakanlah mereka difasilitasi oleh SMS atau apa, tapi tetap di dalam percakapan itu kan hanya ada mereka berdua. Yang tahu pertanyaan itu hanya mereka berdua, gitu kan? Sorry ya. Jadi jadi yang katakanlah misalnya saya pakai video call sekalipun ya, ketika yang yang menerima adalah satu orang gitu kan, saya bertanya ya hanya bapak yang menerima pertanyaan itu aja yang tahu pertanyaan saya. Itu namanya personal interview. Tapi ketika misalnya personal interview dia dilakukan di dalam IG, ya kan, nanti dijadiin live IG misalnya, kan banyak tuh sekarang ya acara-acara Instagram itu dia live IG, terus didatangkan satu narsum aja gitu kan, terus banyak pertanyaan bla bla bla. Itu bukan personal interview. Kenapa? Ditanyakan untuk satu orang, tapi pertanyaan itu semua yang nonton live IG tahu gitu kan. Itu bukan personal interview namanya. Tapi kalau personal interview adalah ketika ditanyakan ke satu orang, hanya orang itu yang tahu. Ketika dijawab, hanya yang mewawancarai hanya yang mewawancari yang tahu gitu kan. Nggak ada orang lain di dalam situ yang tahu apa isi interview. Itu yang namanya personal interview. Nah, ada lagi wawancara berita. Ada yang tahu wawancara berita? Wawancara berita. Di sini ini ada chat, coba kita lihat chat. Mungkin ada yang nanya. Personal interview menurut saya si wawancara yang mengungkap sosok seseorang, masalah secara face to face. Boleh face to face, ini dari Mbak Catherine. Boleh dia face to face, Mbak. Boleh dia bisa dia tidak face to face. Bisa dia tentang pastilah tentang satu peristiwa gitu kan. Intinya adalah personal interview ketika pertanyaan itu dilempar, hanya orang yang menerima, katakanlah misalnya tadi ini misalnya ya, ketika Mbak Najwa bertanya sama Mas AHY, yang tahu pertanyaan itu hanyalah Mas AHY. Ketika Mas AHY menjawab pertanyaan Mbak Najwa, yang tahu jawaban Mas AHY hanya Mbak Najwa. Kenapa ini ya tidak dibilang personal interview? Karena ini disaksikan banyak orang di dalam studio sendiri, banyak orang yang nonton langsung. Selain itu juga live kan, orang-orang yang di rumah juga nonton. Nah, itu dikatakan bukan personal interview. Tapi ketika misalnya Mbak Najwa nelfon Mas AHY langsung, atau misalnya Mbak Najwa ketemu sama Mas AHY tapi nggak ada orang-orang di studio, nggak ada satupun orang-orang di studio, nggak ada acaranya di live, itu baru bisa dikatakan personal interview. Mau dia face to face, mau dia lewat telepon, mau dia lihat video call, intinya ketika pertanyaan itu hanya satu orang itulah yang tahu, itu namanya personal interview. Intinya di situ ya. Jadi bedanya di situ ya. Jadi kenapa tidak bisa dikatakan personal interview? Karena ini sudah terbuka, tidak ada lagi filter, ya kan? Semua orang udah, pokoknya acara ini berjalan, semua orang tahu gitu kan.
Tapi ketika misalnya hanya 2 orang ini saja difasilitasi sama video call misalnya, atau SMS, atau misalnya ketemu di kafe tapi di satu spot ruangan hanya mereka berdua gitu kan, di pojokan tempat duduk di kafe gitu kan, banyak orang di kafe tapi kan antara jarak satu space dan space yang lain misalnya ada filternya, manusia juga tidak bisa mendengar pembicaraan orang lain ketika sudah jarak berapa gitu kan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai personal interview. Bahkan ada yang lebih intim lagi, pertanyaan wawancara itu dilakukan di dalam space khusus di dalam kafe itu gitu kan. Banyak kafe-kafe yang menyediakan ruangan-ruangan yang VIP, hanya ada yang kedap suara gitu kan, hanya di reserve untuk orang-orang yang VIP aja gitu kan. Gitu. Selanjutnya ada wawancara berita. Ada yang mau komen tentang wawancara berita atau wawancara yang lain? Monggo silakan. Maaf Miss, sebelumnya boleh bertanya nggak? Boleh, silakan Mas Ajib. Itu kalau nggak termasuk wawancara wawancara personal interview, terus masuknya kategori apa Miss? Maksudnya personal interview masuk kategori apa? Gimana? Yang tadi, yang Mbak Nana tadi kan itu nggak termasuk dalam personal interview. Masuknya kategori apa? Yang ini ya. Ini bisa masuk ke wawancara berita. Ini makanya tadi saya tanya balik kan. Ada yang mau komen lagi selain yang interview? Kenapa dibilang bisa ke wawancara berita? Ya karena memang fokusnya adalah wawancara itu untuk dinikmati oleh khalayak, ya kan? Tapi prosesnya, dari proses ya, wawancara berita itu dari awal dinikmati untuk khalayak gitu loh. Ada juga yang dia wawancara berita yang tidak seperti ini. Seperti apa misalnya? Kayak gini. Terjadi kasus katakanlah pesawat jatuh ya kan. Hari ini pesawat jatuh di bla 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 bla. Wartawan kami, reporter A misalnya sudah ada di lokasi, siap memberikan keterangan kepada Anda gitu kan. Akhirnya dilempar kan dari anchor itu pembaca berita ya kan. Dilempar dari anchor ke reporter yang ada di lokasi kejadian. Itu juga termasuk wawancara berita. Kenapa? Saat proses wawancara ya kan, nanti kan yang ditanya adalah anchor, saudara A, saat ini bagaimana kasus yang terjadi, update-nya seperti apa? Oh iya, hari ini sudah disampaikan bahwa untuk korbannya sendiri sudah tercatat sekian. Nah, selama proses wawancara itu, kenapa dikatakan wawancara berita? Selama proses wawancara, mau pertanyaannya apa aja itu sudah dipublish ke masyarakat, ya. Dari awal pembukaan wawancara itu sudah dipublish ke masyarakat, sudah menjadi sudah disuguhkan ke masyarakat, itu namanya wawancara berita. Nah, acara ini pun masuk ke wawancara berita. Kenapa? Karena dari awal, ya kan, dari awal acara ini berlangsung, ya, itu sudah banyak khalayak yang melihat itu gitu loh. Gitu. Jadi, kenapa ini tidak masuk personal? Karena proses wawancaranya sudah dilihat oleh khalayak. Nah, ketika proses wawancaranya tidak ada orang satupun, hanya yang diwawancarai dan hanya yang mewawancarai, itu masuknya ke personal. Walaupun mereka datang di satu space, satu tempat mereka bertemu, atau mereka hanya difasilitasi oleh video call, tapi tetap mereka hanya mereka berdua yang tahu apa isi pembicaraan mereka gitu. Jadi itu bedanya Mas Ajib. Sampai sini ada yang mau ditanyain Mas Ajib? Cukup mengerti Miss. Oke. Jadi ada satu lagi contoh wawancara berita. Satu lagi. Jadi gini. Kalau tadi kan yang kecelakaan pesawat ya. Ada lagi wawancara yang by telepon, telewicara. Telewicara itu ketika anchor ya tidak bisa menampilkan langsung orang yang diwawancarai, tapi disambungkan oleh telepon misalnya. Itu juga wawancara berita, tapi tetap disuguhkan ke khalayak dari proses wawancara itu. Itu kan banyak di sini ada nggak ya?
Telewicara. Kayaknya nggak ada contohnya. Pembaca berita wawancara telepon. Nah, ini dia. Ini yang contoh yang saya sampaikan tentang pesawat jatuh ya. Ini bisa, tapi ini bukan pesawat jatuh tidak, tapi ini sama. Jadi ada reporter di lokasi ya kan, terus ada anchor. Nanti anchor ini nanti nanya sama sama si reporter. Jadi bagaimana perkembangan kasus terakhir di sana, misalnya ada berapa korban, sekarang keadaan di sana kondisinya gimana gitu kan. Ada yang lewat telepon itu nggak ada di sini contohnya. Jadi anchor itu disambungkan dengan sambungan telepon ya. Teman-teman banyak kan biasanya melihat itu. Coba kita lihat satu contoh misalnya. Lalu bagaimana arus balik di kawasan Gentong Tasikmalaya Jawa Barat? Sudah rekan kami Bayu Pradana. Selamat malam Bayu. Ya. Selamat malam Abraham. Ya Bayu, kami dengar suasana di sana macet, di belakang Anda begitu macet ya. Abraham, kalau kita lihat di hari Abraham, ini luar biasa sekali. Di hari kedua Idul Fitri ini memang terasa sekali bahwa masyarakat akhirnya ini merayakan Idul Fitri di Tasikmalaya dan juga di Garut. Kalau kita lihat di hari pertama kemarin masih. Oke, ini salah satu contoh wawancara berita ya. Banyak contoh yang lain. Jadi ada juga telewicara, tapi saya nggak bisa paparkan di sini karena nggak ada contoh. Ada contohnya tapi habisin waktu juga kita nyari contohnya ya. Ada yang mau komen lagi wawancara jalanan mungkin, atau misalnya yang sambil jalan tadi doorstop ya. Yang ada jurnalis iseng biar dapat lama gitu kan, nggak buru-buru masuk kantor. Itu lucu banget itu. Ada yang wawancara tertulis teman-teman kan, personal interview bisa masuknya juga ke wawancara tertulis. Tadi kan saya kasih contoh, ada yang dia dihubungin lewat SMS dulu kan, lewat SMS, Pak, saya Mei dari koran Neraca Daily Newspaper, Bapak berkenan nggak untuk komen misalnya tentang ini. Nah pertanyaannya terkait ini. Nah kalau misalnya Bapak berkenan, nanti saya telepon Pak, sekitar 15 menit lagi saya telepon. Nah nanti yang saya wawancarai misalnya dia bales gitu kan, oke Mbak silakan telepon 15 menit lagi, atau misalnya 1 jam lagi karena saya lagi rapat, atau misalnya Mbak saya nggak bisa berbicara langsung, saya jawab aja lewat SMS. Nah itu juga bisa masuk, selain personal juga bisa masuk wawancara tertulis. Kenapa? Karena dia bales SMS gitu kan. Nah selain lewat SMS, lewat mana lagi tertulis? Bisa email. Saya juga dulu pernah selain pakai SMS pakai email juga. Jadi itu tadi makanya teman-teman, ketika teman-teman jadi jurnalis, yang paling sakti itu pertama apa? ID teman-teman. Yang kedua kartu nama teman-teman. Kartu nama itu disebar ketika teman-teman pergi kemanapun itu, sebar kartu nama itu gitu loh. Biar apa? Biar mereka juga tahu, teman-teman jadi terkenal juga gitu kan. Oh ini wartawan ini wartawan ini, itu butuh nanti gitu kan. Disitulah ada kontak email teman-teman, disitu ada kontak telepon teman-teman. Yang teman-teman telepon itu juga nyimpen kontak teman-teman gitu loh. Jadi wartawan makanya apapun desnya ya akan dikenal di des itu gitu. Katakanlah teman-teman desnya bisnis ekonomi. Orang-orang yang berkecimpung kayak misalnya di root perbankan, itu bukan nggak kenal teman-teman, itu sangat kenal sama teman-teman. Mereka harus punya relasi yang baik sama teman-teman. Kenapa? Karena gimana mereka mau sukses, gimana mereka mau produk mereka diterima di masyarakat, itu kan butuh media untuk menyampaikan, Mandiri punya ini nih, punya produk terbaru, tabungan apa misalnya. Butuh wartawan untuk share info itu ke masyarakat gitu kan. Sampai sini ada yang mau komentar, silakan. Miss,
Miss, berarti tugas kita dua itu termasuk wawancara personal ya? Yes. Kan untuk mewawancarai teman satu kelas gitu. Yes. Tapi ketika proses wawancaranya dilihat sama orang, ya kan? Waktu proses wawancara kan nggak dilihat sama orang kan? Selesainya baru dilihat sama orang kan? Iya, tapi saya wawancaranya di luar sama Mbak Kak Elis. Ya ada yang lihat, cuman kan kita memang rekam untuk nggak dipertontonkan untuk orang kayak gitu. Jadi intinya adalah, walaupun ada orang, tadi kan saya contoh di kafe ya, di kafe itu kan mungkin ada spotnya yang apa namanya deketan, tapi kan setiap orang yang ada di sekitar kita perhatiannya itu kan terpecah, ya kan? Walaupun banyak orang, itu tidak bisa dikatakan serta-merta menggagalkan definisi dari personal interview, tidak. Jadi walaupun banyak orang itu juga yang lewat-lewat juga, ngapain saya ngikutin Mbak ini wawancara, bodo amat, saya juga punya kegiatan yang lain, tetap namanya wawancara personal gitu. Sudah Mbak? Udah selesai Mbak? Sudah. Tapi nggak tahu masih banyak kekurangan soalnya baru pertama sih. Namanya belajar, tenang aja Mbak, nggak ada namanya kurang kalau belajar itu. Yang jelas Mbak Sri-nya mau mencoba, sudah mencoba, nanti kita koreksi sama-sama. Intinya balik lagi, saya tidak pernah menilai hasil, saya menilai proses. At least ya, kenapa saya bilang Mbak Mas itu hebat, ketika Mbak Mas ngumpulin tugas itu hebat, tapi jangan menganggap saya udah dibilang Miss hebat, ngapain lagi, stop, jangan. Ketika saya bilang hebat, saya memotivasi teman-teman biar oke, artinya hari ini hebat, besok harus lebih hebat, itu yang benar. Jadi ketika udah ngerjain nih, at least ngerjain kan, awalnya kan itu saya mau teman-teman at least ngerjain, susah sekali nemuin teman-teman ya yang mau ngerjain tugas, susah sekali. Makanya saya bilang, ketika ngumpulinnya tepat waktu, 100 untuk teman-teman. Tapi balik lagi, 100 itu bukan kualitas 100% dari teman-teman. Teman-teman tuh bisa lebih baik daripada itu. Jadi kita sama-sama kita proses. Saya bilang saya bukan orang baik, tidak. Saya masih belajar, tapi saya ngomong kayak gini ke Mbak Mas ya. Saya ngomong tadi, saya sampaikan itu bukan karena saya tidak saya katakanlah saya lebih muda lah sama dari Mbak Mas. Mungkin kebanyakan kita umuran kita sama. Intinya Mbak Mas, apapun yang Mbak Mas lakukanlah. Tapi ingat, apapun itu dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Teman-teman dapat ijazah, pertanggungjawabkan ijazah itu dunia akhirat. Bisa bayar, bisa. Tapi pertanggungjawaban dunia akhirat itu yang susah, ya. Jadi yuk, saya bantu, semuanya bantu, kita sama-sama berproses, proses yang semakin baik. Kalau kuliah, tolonglah tunjukkan kuliah yang benar itu gimana. Jangan kuliah kayak tausiah, saya sendiri yang aktif gitu kan. Ini habis ini kan masih ada 2 lagi kuliah. Tolong jangan kuliah di kuliah saya saja, misalnya baru aktif dipanggil satu-satu aktif semua. Kuliah yang lain juga kayak gitu. Kenapa? Nggak rugi loh, nggak rugi teman-teman, aktif tuh nggak rugi. Kalau misalnya nggak bisa ngomong, chat lah, misal ini saya nggak paham nih arti wawancara, kan nggak dimarah, ya kan? Gitu ya Mbak Mas. Kita istirahat ini bener ya, kita istirahat jam 11 ya. Saya lagi nggak fokus. 11. Iya, jam 11 nanti mulai lagi jam 11 lewat 15. Sampai sini ada yang mau komen lagi sebelum saya ini absen lagi? Nih, saya mau tanya. Boleh, silakan Mbak. Nih, gimana caranya kalau kita tuh mau wawancarai narasumber, tapi si narasumbernya itu ada aja alasannya untuk menolak diwawancarai, padahal kita sebagai wartawan itu sangat memerlukan informasi dari
sumber tersebut. Gimana untuk bisa membujuk orang tersebut Bagus biar banget. mau diwawancarai? Bagus banget pertanyaan Mbak. Aku dulu pernah ada di posisi itu. Jadi intinya sebenarnya mereka bukan nggak mau nggak bisa ditemuin, tapi mereka memang nggak mau ngasih statement. Jadi gimana caranya biar pertama kita sudah mencoba, ya kan? Sudah mencoba berulang kali untuk membuat janji tapi tidak mau. Kita sampaikan, oke, nggak usah ketemu, lewat telepon aja, tetap ditolak. Nggak usah telepon, misalnya lagi sibuk, di SMS aja, tetap ditolak. Nggak usah di SMS, misalnya email aja, tetap ditolak. Nah, tapi kita harus tetap dapat informasi gitu kan. Katakanlah kita harus dapat laporan gitu kan, gimana dari statementnya si dia. Lah ketika dia tidak mau berkomentar sama sekali, itu sebenarnya sudah bisa jadi informasi. Kayak saya bilang tadi kan, sementara si A ketika dimintai keterangan sulit untuk dikonfirmasi keberadaannya atau sulit untuk dikonfirmasi keterangannya karena katakan aja beliau sulit untuk dihubungi, itu sebenarnya sudah menjadi statement untuk dalam berita. Nah, tapi ketika ada nggak